Halo, nama saya Fatimah Zahra dari kelas 11 IPA 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kimia yaitu praktikum pembuatan koloid. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum pembuatan koloid pada agar-agar. 4 poin yang akan saya sampaikan pada video ini adalah: pertama, alat dan bahan yang diperlukan; kedua, proses pembuatan; ketiga, pembahasan; dan yang terakhir adalah kesimpulan. Alat dan bahan yang diperlukan adalah air, agar-agar, gula, panci, dan pengaduknya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah masukkan air ke dalam panci, masukkan agar-agar atau nutrijel, tambahkan gula sesuai dengan selera, nyalakan kompornya, aduk-aduk hingga merata sampai tidak ada gumpalan dan semuanya larut. Jika sudah mendidih, siapkan cetakan atau wadah. Masukkan agar-agar ke dalam wadah sebagai cetakannya. Biarkan agar-agar mengeras atau bisa juga disimpan di dalam kulkas. Apa sih koloid itu? Sistem koloid merupakan campuran antara dua zat yang memiliki perbedaan fase dengan partikel terdispersinya tersebar merata di dalam fase pendispersi. Jenis koloid pada agar-agar. Agar-agar termasuk koloid jenis gel. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Gel terbentuk karena fase terdispersi mampu mengabsorpsi medium pendispersinya. Sifat koloid pada agar-agar. Agar-agar merupakan koloid yang mempunyai sifat koloid liofil. Koloid liofil adalah koloid yang mengabsorpsi atau menyerap cairan, sehingga terbentuk selubung di sekeliling koloid. Proses pembentukan koloid pada agar-agar. Pada pemasakan agar-agar terjadi reaksi hidrolisis. Bila suhu menurun, maka keragedan akan membentuk struktur double helix dan membentuk polimer, dan apabila penurunan suhu terus berlanjut, maka polimer ini akan terikat saling silang secara kuat, dan dengan makin bertambahnya bentuk helix akan terbentuk agregat yang membentuk gel yang kuat. Jadi kesimpulannya, kenapa sih agar-agar itu merupakan koloid? Agar-agar disebut koloid karena dalam proses pembuatannya terbentuk struktur gel yang tercipta karena ketika dipanaskan di dalam air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas, kemudian saat didinginkan, molekul-molekul agar-agar merapat satu sama lain, memadat, dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air, sehingga terbentuklah sistem koloid padat dan cair. Pada sistem koloid ini, yang menjadi fase terdispersi adalah air, dan yang menjadi fase pendispersi adalah molekul agar-agar.